Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Masih pada di rumah aja atau udah mulai new normal? Udah mulai new normal ya pastinya kebanyakan. Oke, it's me Citra Ainun Nabila dari program studi Tadis Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Di video kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang penting gak sih belajar bahasa Inggris dan apa manfaatnya? Susah gak sih belajar bahasa Inggris? Dan apa tipsnya? Oke, langsung aja. Ngomongin penting gaknya belajar bahasa Inggris tentu aja penting banget. There is so many reasons why we should learn English. One of the reasons is because English play an important role in our life. Ada banyak banget alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah Inggris itu memerankan peran yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Semua aspek di kehidupan kita dan hal-hal di sekitar kita itu related sama bahasa Inggris. Mulai dari politik, ekonomi, ilmu pendidikan, sampai teknologi itu pakai bahasa Inggris. Terus, apa sih manfaatnya belajar bahasa Inggris? Kita bahas sedikit ya tentang manfaat mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama itu meningkatkan kecerdasan. Teman-teman tahu gak sih? Kalau menguasai lebih dari satu bahasa itu meningkatkan kecerdasan, mempelajari lebih dari satu bahasa itu berdampak pada perkembangan otak dan menghindarkan seseorang dari resiko penyakit pikun. Selain itu, jika kita sudah terbiasa mempelajari bahasa Inggris, maka otak kita lambat laun juga akan lebih mudah menerima bahasa asing lainnya. Yang kedua, untuk bekal melanjutkan pendidikan. Kemampuan berbahasa Inggris yang baik akan memudahkan jalan kita untuk melanjutkan pendidikan, tidak hanya untuk di luar negeri. Belajar di dalam negeri juga butuh kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Tidak jarang kita menggunakan bahasa Inggris untuk media pembelajaran kita. Tidak jarang juga kita buat makalah sumbernya dari buku yang berbahasa Inggris, dari jurnal yang berbahasa Inggris juga. Maka dari itu, jika kemampuan berbahasa Inggris kita kurang, hal itu akan menghambat kegiatan belajar kita. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris yang baik juga menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke program pasca sarjana. Ketiga, ada banyak pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, semua orang pastinya punya keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang mapan, dan karir yang cemerlang. Ada banyak pekerjaan bagus yang berhubungan dengan bahasa Inggris, seperti menjadi tour guide, menjadi translator, bekerja di perusahaan asing, bekerja di hotel. Semua pekerjaan itu membutuhkan bahasa Inggris yang baik dan benar. Semua pekerjaan itu tidak hanya memperhatikan kecerdasan akademik dan pengalaman bekerja, melainkan juga kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Dengan mempelajari bahasa Inggris, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 4. Memudahkan memahami teknologi. Sadar nggak sih teman-teman, kalau orang-orang yang gaptek atau gagap teknologi itu orang-orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya minim? Tapi hal itu disepelekan. Padahal, teknologi yang ada di sekitar kita seperti smartphone, laptop, televisi, mesin, ataupun software itu dioperasikan menggunakan bahasa Inggris. Untuk bisa mengoperasikannya, kita harus bisa berbahasa Inggris dengan baik, walaupun itu cuma dasar-dasarnya. Dan yang kelima, itu memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman. As an international language, bahasa Inggris itu memudahkan kita mengikuti perkembangan zaman mengenai informasi, isu, ataupun berita terkini yang terjadi di seluruh dunia. Di era modern seperti sekarang ini, tidak jarang juga kita menemukan lagu-lagu Indonesia atau film-film Indonesia yang sedikit menggunakan kosakata bahasa Inggris. Dan itu banyak juga orang-orang yang menyelipkan kosakata bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari mereka. Maka dari itu, bahasa Inggris itu sangat penting untuk dipelajari. Mulai sekarang kita harus belajar bahasa Inggris. Tapi, apakah belajar bahasa Inggris susah? Tentu saja tidak. Bahasa Inggris itu gampang, asalkan kita niat dan kita semangat untuk belajar.
kita harus punya tekad untuk bisa. Waktu pertama kita belajar bahasa Inggris, pastinya banyak banget kendala kita. Ada rasa bosan lah, susah lah, atau apapun itu. Maka dari itu, aku akan bagi-bagi sedikit tips agar mudah dan tidak bosan belajar bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Yang pertama, banyakin ngomong pakai bahasa Inggris. Tentunya kita harus percaya diri buat banyak ngomong pakai bahasa Inggris. Tanya ke orang pakai bahasa Inggris, jawab orang pakai bahasa Inggris, kayak diskusi-diskusi ringan. Selain itu, I usually talk to myself. Apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan. Kayak misal aku lapar, aku ngomong sama diriku sendiri. Wah, I'm so hungry, I wanna eat. I'm so sleepy, and I wanna sleep. Ya, hal-hal ringan yang aku rasakan, aku ungkapin pakai bahasa Inggris. And it's really fun, I think. 2. Belajar pakai cara yang menyenangkan. Belajar dengan mendengarkan musik, nonton video, nonton film, atau apapun yang menurut kamu menyenangkan yang related sama hobi kamu. Dan untuk aku, personally, aku suka fangirling. Kayak aku suka sama Blackpink. Aku nonton variety show Blackpink yang pakai bahasa Korea, aku hidupin subtitlenya. Itu melatih reading aku. Dan aku nonton wawancara Blackpink, interview Blackpink yang pakai bahasa Inggris, itu melatih listening aku. Jadi aku bisa sambil hobi aku belajar bahasa Inggris juga. Ketiga, salah dan dikoreksi itu nggak apa-apa. Dari awal kita belajar sampai akhirnya kita bisa, pasti ada banyak banget kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh takut kalau misal kita disalahin dan dikoreksi sama orang yang lebih bisa. Malah sebaliknya, kita harus berterima kasih sama orang itu. Karena apa? Dari kesalahan itu dan kita diperbaiki, maka kita akan belajar mana yang benar dan kita akan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. 4. Jadi pembelajar yang mandiri. Kita bisa belajar dari apa aja, dari smartphone, dari buku, dari sosmed, dari koran. Dan kita belajar dari siapa aja. Belajar dari tentunya orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Yang terakhir, belajar dari mana aja. Entah itu di jalan, di rumah, di sekolah, di mall, di tempat rekreasi. Kalau ada pamflet berbahasa Inggris, kita baca dan kita artikan. Kalau ada tulisan warning pakai bahasa Inggris, kita baca dan kita artikan. Tuh. So, sebenarnya masih banyak banget tips buat belajar bahasa Inggris yang gampang dan gak membosankan. Aku cuma bisa bagiin 4 aja. Dan sekian dari saya tentang pentingnya bahasa Inggris, manfaatnya bahasa Inggris, susah enggaknya, dan tipsnya belajar bahasa Inggris. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.